yang 4 masih menyusul ini. Kami. Oke, Ini Ibu Bu Elfrida dari ya. Medan. Oh, dari Medan. Oke. Yang kemarin bilang agak terlambat itu Bu Petri karena beliau pengawas. Jadi masih ada tugas yang harus diselesaikan katanya begitu. Oke. Ini Pak Rusli, Oke. selamat sore. Pak Rusli dari UNESA. Sore Ibu. Oh, UNESA Surabaya. Ya. Surabaya. Ya. Kalau Ibu Elfrida dari apa? Dari UNEMED. Bu. Suaranya Bu. enggak. Iya, suaranya tidak dengar, Bu. Kami tidak dengar, Bu. Oh, sudah tidak kedengaran, Prof? Iya. 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 Oh, saya asalnya dari Sumatera, Prof. Namun sekarang mengajarnya di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Mana ini teman-teman yang lain? Bu Fauzana, Bu Petri, sebentar, masih OTW. Pak Tris masuk ini. Pak Tris, selamat sore, sehat-sehat. Bu sana. Ini sudah lewat 2 menit. Mungkin masih berjuang masuk ini ya. Hari ini sinyal saya juga jelek. Apa sinyal? Oke. Iya, sinyal. Saya tadi hampir ganti HP karena sinyalnya jelek. Iya. Ini ada Pak Muntolib. Pak Muntolib. Pak Muntolib juga dosen di ini. Kuliah tapi dosen yang ikut ya Bu ya? Iya. Karena mahasiswanya cuma 5 Pak. Oh iya. Ya, Halo, kita Pak Muntolib. santai aja lah ya. Iya. Mahasiswanya cuma 5 dan yang satu agak terlambat karena ada tugas itu. Oke. Atau gimana? Kita mulai aja Bu atau gimana? Boleh. Ya. Oke. Boleh, kita mulai aja. Terima kasih banyak Ibu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam sejahtera. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang ini untuk memberikan kuliah untuk mahasiswa S3 ya, mahasiswa doktor. Ya. Kalau di UTM itu mahasiswa PhD. Tadi pagi saya baru selesai ujian mahasiswa S3. Jadi di UTM itu untuk ujian mahasiswa S3 itu tesis itu dikirim ke dosen di luar dari universitas. Bisa dari luar negeri, bisa dari luar UTM di Malaysia juga. Yang tadi itu external examiner namanya, penilai dari luar itu adalah dari Universiti Putra Malaysia. Jadi yang internal examinernya saya. Jadi kita start tadi pukul 9, baru selesai jam 1. Oke lah tuh kalau 3 jam. Tapi ada pernah start jam 9, selesainya sebelum maghrib. Itu betul-betul setiap penilainya itu betul-betul lihat tuh setiap baris itu ditanya. Oke, jadi mungkin berbeda sistemnya karena di Indonesia ada perkuliahan. Kalau di UTM itu tidak ada perkuliahan ya, kalau PhD itu by research ya. Jadi kuliahnya itu adalah hanya research methodology. Jadi mungkin saya dalam kuliah ini kalau saya diizinkan saya bilang ke Ibu Suryani 2 kali atau 3 kali pun nggak apa-apa gitu ya. Artinya saya mungkin akan memberikan sedikit perspektif mengenai bagaimana membuat research dan kemudian
yang kedua, ketiga, mungkin yang kuliah hari ini yang last itu mengenai betul-betul kimia ya. Tapi saya tadi pagi saya WhatsApp Bu Suryani ya, saya minta kalau saya cerita mengenai perspektif mengenai scientific research boleh nggak? Ya, boleh kata Bu. Oke. Jadi kita mulakan kita kuliah kita pada hari ini. Oke. Saya akan share slide saya. Oke. Nampak Ibu ya? Kami. Nampak ya? Oke. Jadi saya mungkin akan coba kalau yang ada timernya itu. Jadi yang ada timernya itu view-nya itu presenter view. Nah, mudah-mudahan lah boleh nampak jelas. Nah, seperti itu. Ini nampak jelas ya? Bu Suryani? Belum nampak, Bros. Belum nampak, Bros. Jelas. Jelas ya? Pak Muthalib nampak? Di layar saya jelas. Loh, di layar saya kok belum nampak ya? Kecil banget ya, kecil, terlalu kecil. Belum Terlalu ada. kecil. Oke, kok lain-lain komputer ya? Lain-lain komputer, lain-lain itunya ya? Oh, Di HP belum ada HP. Oh, di HP belum ada? Iya. Kok bisa beda-beda ya? Mungkin di slideshow, Oke, Prof. Kalau di slideshow kan nanti Oh besar. iya, itu. slideshow kali ya. Kalau slideshow besar ya? Kalau ini oke? Ini Oke, sudah bagus. Bagus. Oh, ini besar Tapi sekali. kok Jadi beliau? nggak nampak presenter view-nya nggak nampak. Oke, nggak apa-apa ya. Cuma masalahnya kalau seperti ini nggak nampak ibu-ibu, bapak-bapak saya nggak nampak. Oke, ini ada 89 slide lah sebenarnya. Kalau boleh mute ya yang background. Oke, saya mute kan ya. Oke, sebentar. Ya. Oke, kalau seperti ini nampak nggak Bu? Ini nampak? Iya, kelihatan Pak. Saya Kelihatannya kalau saya slideshow Nampak. ibu-ibu dan bapak-bapak saya nggak nampak wajahnya. Oke, Mungkin ada ini di nampak ya? zoom in, Prof. Di zoom in. Zoom in sedikit. Oh, zoom in sedikit ya. Oke, sebentar. Saya zoom in sedikit ya. Ini oke? Oke, Pak Sumari. Sudah oke. Oke, ya. Oke. Jadi mungkin 1 jam lebih lah ya. Saya akan coba menceritakan topik yang pertama itu mengenai scientific research ya. Perspektif yang mungkin saya boleh saya share pengalaman dan juga perspektif mengenai riset itu seperti apa. Yang kedua adalah mengenai kimia, betul-betul kimia. Ini sebenarnya pengalaman juga. Ini adalah hasil riset saya di UTM bersama dengan mahasiswa PhD saya dan juga postdoc ya di UTM dari tahun 2000 lah ya, 2000 sampai sekarang, 2002 sampai sekarang. Oke. Jadi mungkin saya tidak perlu mengenalkan diri ya. Jadi ini adalah sejarah hidup lah kita ya. Saya sebenarnya S1 di ITB dulu, kemudian S2 saya juga di ITB, kemudian S3 saya di UTM, lulus tahun 1998, kemudian saya postdoc di UTM setahun, kemudian saya lanjutkan postdoc di Hokkaido University 3 tahun, kemudian saya kembali ke UTM tahun 2002 sampai sekarang. Jadi saya kalau dihitung-hitung, kalau dari PhD sampai sekarang itu lebih sekitar 23 tahun. Jadi tahun ini saya satu-satunya profesor di jurusan kimia di UTM. Karena dekan kita Prof. Rahim itu pensiun bulan Juni. Jadi paling senior sekarang ini di UTM. Oke, ini hanya sekedar untuk memperlihatkan ya bahwa saya pernah kuliah dulu di ITB. Mungkin dengan Bu Fauziatul, Ibu sudah lulus, saya baru nggak kenal kita mungkin Ibu. Tahun 87 saya masuk S1 Bu. Ibu mungkin tahun 80-an juga datang Ibu ya. 87. Dan pembimbing saya adalah Pak. Iya 87. Saya S1 dengan Pak Sumari kenal baik. Itu kawan-kawan betul-betul Pak Sumari. Kemudian saya pengalaman yang pertama buat riset itu dengan Pak Haryoto, dan kebetulan Pak Haryoto itu adalah
Direktur Pusat Penelitian Teknik Nuklir. Beliau itu dosen luar biasa di ITB. Dan penelitian saya mengenai aktivasi neutron, ya, neutron activation analysis. Ini mungkin ada yang kenal Pak Bambang. Saya pindah ke Malaysia, dia juga pindah ke Malaysia. Dan inilah pembimbing saya dengan Ari, Bambang ya. Ari. Mas Bambang, Pak Bambang Ari Wayudi. Okay. Oh iya, ini. Ya, betul. Ya, dengar namanya. Ini foto saya wisuda di UTM nih, ya. Jadi saya lulus PhD itu tahun 1998. Jadi sudah 98, sudah 22 tahun yang lalu lah. Ini foto ayah saya dengan ibu saya ini di belakang ini, di samping. Oke. Nah, ini kemudian saya postdoc di UTM. Inilah saya membuat riset yang agak mandiri selama 1 tahun di UTM, dan saya waktu itu dalam sejarah UTM saya adalah postdoc pertama sejak UTM berdiri. Jadi UTM berdiri itu tahun 1975 sebagai UTM. Sebelumnya institut ya, tahun 1972. Jadi saya postdoc pertamanya tahun 1998 itu. Oke. Kemudian saya ke Hokkaido University dari 99 sampai 2002. Dan kawan yang di belakang ini profesor saya, Profesor Otani ini pensiun nih bulan November ini. Ikeda sekarang dia profesor di Kobe di Kohan University. Bunda Malipal ini kawan saya dari IIT India, sekarang profesor di Tapar University di India. Nah, ini student master waktu itu. Oke. Nah, inilah yang tadi itu gambar tuh Profesor Otani itu. Sekarang dia datang ke UTM seperti ini, dia rambutnya udah habis. Dan saya postdoc dengan dia hampir 3 tahun, dan ini mahasiswa master saya kirim ke dia. Nah, sekarang mahasiswa masternya ini Sheila namanya, Tari itu, dia adalah PhD student Otani. Jadi ini ada 4 generasi nih, generasi 1, 2, 3, 4. Jadi beranak-beranak dia. Jadi dia rekomen, nah, seperti itu. Jadi dalam pendidikan itu yang paling penting menurut saya, apalagi dengan kawan-kawan dari bank itu adalah trust. Nah, kalau dia sudah percaya dengan kita, saya email aja, Otani Sensei, saya punya excellent student, kamu terima jadi PhD, oke silakan datang. Seperti itu. Jadi sekarang ini udah generasi keempat ya, generasi keempat nih. Hari ini, insyaallah dia tahun ini akan lulus. Jadi ini adalah karena ini kuliah untuk PhD student, ini adalah mahasiswa PhD saya ya, dan postdoc. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya telah meluluskan 33 PhD student, dan yang sudah bekerja dengan saya 4 orang postdoc. Dan yang sudah profesor di Indonesia itu ada 2 orang, itu Didi Sparsetyoko dengan Pak Nur Hadi. Jadi kerjasama penelitian dengan saya, Prof, itu, Prof. Iya. Jadi waktu Pak Nur Hadi datang ke UTM, dia joke, kenapa kok Pak Nur Hadi pilih saya jadi pembimbing? Karena nama kita sama, Pak, ya, Nur Hadi, Hadi Nur. Bolak-balik saja. Jadi inilah mahasiswa saya yang telah lulus ya, 33 orang dan postdoc, dan banyaklah yang boleh, setiap mahasiswa PhD itu very unique ya. Jadi saya banyak pengalaman lah ya untuk membimbing mahasiswa. Kalau Pak Didi ini sangat rajin. Kalau saya suruh misalnya buat eksperimen, minggu yang akan datang langsung siap. Nah, itu Pak Didi itu. Oke. Ini pernah saya selalu ini saya saya terangkan mengenai filsuf ini. Dan Ibu Suryani pun sebenarnya dia tertarik juga dengan ini, Bu Suryani mengenai filsafat ya. Bahwa di dalam sains itu, kita di dalam buat research itu, kita mesti kenal nih 3 filsuf pelopor ya. Dan saya tahun yang lalu ceramah di depan dosen-dosen muda di Fakulti Sains ya, di Fakultas MIPA di UTM, mengenai pengalaman saya membimbing mahasiswa, pengalaman saya riset, dan saya mengatakan bahwa kita mesti back to basics ya. Kita harus pergi ke betul-betul ke basics ya. Apa itu research ya. Dan
scientific method itu sebenarnya berasal dari filsuf-filsuf inilah ya, Aristoteles. Aristoteles itulah yang mengatakan bahwa dalam membuat riset itu yang paling penting itu adalah observation dan experience. Nah, kalau Socrates dia lebih menekankan kepada yang disebut sebagai critical thinking, ya, critical thinking. Critical thinking. Tadi pagi saya juga melihat tesis mahasiswa S3 di UTM itu, dia ada beberapa yang menerangkan sesuatu itu jump into conclusion, tidak berdasarkan fakta. Lalu saya tanya, kenapa seperti ini? Apa faktanya? Nah, jadi melatih S3 itu sebenarnya latihan, ya, latihan kita bagaimana kita itu berpikir secara kritis, ya. Kemudian Plato mengatakan bahwa ide sejati itu penting, ya. Dan kadang-kadang kita dalam melihat research itu kita harus memikirkan ide, ya. Dan ide itu macam-macam kan. Ada ide yang menurut saya ada ide yang tidak true ideas. Artinya contohnya kalau kita riset dalam bidang kimia, kita menentukan kadar arsenik di dalam air misalnya, itu kan hanya hasilnya kan hanya berapa banyak, ya, tidak apa namanya itu tidak memerlukan betul-betul critical thinking. Kita menggunakan metode-metode yang sudah established. Jadi back to basics ini penting, ya, dan kita mesti refer kepada filsuf-filsuf kita yang apa namanya memelopori itu. Saya pernah menulis juga dengan Bu Suryani dulu, ingat Bu Suryani waktu tulisan 2-3 tahun yang lalu di Kompas, Bu Suryani. Oh, iya masih ingat. Mengenai saya sebenarnya mengkritik pemerintah, ya, Kementerian Pendidikan, bahwa di dalam membuat riset itu kadang-kadang kita melupakan apa yang disebut sebagai epistemological process. Bahwa riset itu dimulai dari curiosity, rasa ingin tahu. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai curiosity surplus. Artinya rasa ingin tahu yang berlebih. Kalau binatang kan tidak. Ya, binatang itu ada rasa ingin tahu, dia tidak berlebih rasa ingin tahunya. Kalau manusia itu ada namanya curiosity surplus, rasa ingin tahunya berlebih. Oleh karena itu manusia itu ada hobi, ya. Ada macam-macam, ya. Kalau binatang, kalau sudah dia itu kenyang, rasa ingin tahu mencari makanan, dia kenyang, dia tidur. Kalau manusia kan tidak. Oke. Jadi curiosity itu dia akan berkembang jadi knowledge, ya. Dan knowledge itu dari mana datangnya? Nah, itulah yang kita perlu renungkan. Aristoteles punya konsep itu bahwa knowledge itu berasal dari experience plus reason, ya. Jadi experience itu datangnya dari mana? Nah, dalam bidang kita yang PhD dalam bidang atau doktor S3 dalam bidang kimia itu, experience itu dari experimental. Dan reason itu berasal dari theoretical, ya, atau computational. Jadi kombinasi antara experimental dan theoretical computational inilah yang akan membangun knowledge, sehingga jika knowledge itu teruji, dia hasil-hasil eksperimen kita itu diulang lagi teruji untuk fenomena yang lain, makanya dia akan menjadi sains. Jadi ini kadang-kadang kita melupakan konsep-konsep seperti ini. Nanti saya akan terangkan pengalaman saya dalam membuat riset. Jadi kita back to basics lah, ya. Kadang-kadang kita pun tak terpikir, kita ini di Fakultas MIPA, saya di Faculty of Science di UTM. Jadi kita ingin tahu, apa sih sains itu? What is science? Ya. Jadi kalau kita pikirkan sains itu apa, yang paling simpelnya adalah sains itu adalah dia tidak ambigu. Ya. Jadi unambiguousness. Ya. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan di situ. Tapi tidak cukup kalau seandainya kita unambiguousness itu kita tidak tuliskan. Jadi sains itu berkembang, progress of science itu berkembang, itu adalah karena unambiguousness plus teks. Jadi mesti ada teksnya. Oleh karena itu, banyak sekarang ini di Indonesia, yang bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, orang lebih fokus bagaimana cara menulis, bagaimana cara ini. Ya itu oke, tetapi yang paling penting itu di dalam sains itu dua-duanya. Teks itu adalah produk, ya, dari hasil eksperimen yang kita tuliskan dengan cara metode. Tapi yang paling penting itu sebelum teks itu,
ya. Jadi ambiguousness plus text. Kemudian kita cerita lagi apakah itu research, ya. Tapi mungkin kita sudah tahu ya, research itu kita ada scientific method, ya. Saya mengajar semester ini research methodology, jadi saya ajarkan scientific method. Kemudian apa itu originality? Seringkali saya membaca paper di jurnal, dia mengatakan bahwa hasil eksperimen kita itu baru, orang lain tidak pernah buat. Tapi itu bukan originality, ya. Karena itu hanya tidak baru saja. Ya. Contohnya misalnya kalau dalam konsep kita lihat dalam kimia, kita buat katalis, kita hanya ganti-gantikan modifikasi. Contohnya aluminium, kita gantikan dengan material yang transisi metal yang lain. Tapi konsepnya kan tetap sama. Nah, itu mungkin not new, tetapi apakah itu original apa tidak? Nah, saya akan terangkan apa itu originality. Dan di dalam membuat riset itu, idealnya bukan hanya new saja, tetapi kita mesti original. Dan apa itu originality? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke originality, kita melihat bahwa melakukan research itu, ya, apalagi PhD student, research itu dilakukan oleh researchers. Ya, jadi yang melakukan research itu adalah biasanya scientist kita sebut, ya, doing research. Dan bukannya belajar, tidak. Study. Jadi coba bedakan antara study itu dengan belajar. Study. Jadi not learn, tetapi dia study. Nah, itu yang research itu. Jadi research itu atau investigation itu adalah study, ya, dan dilakukan oleh researchers atau scientist. Dan kita tahu bahwa di dalam kita study itu, membuat research itu macam-macam, ya. Dan janganlah kita mentertawakan orang bahwa ada riset yang dilakukan yang tidak ada tujuannya. Ada orang buat riset yang tidak ada tujuannya. Ada orang buat riset ada nilainya. Dan ada juga orang buat riset yang tidak bernilai pun ada. Ada yang valuable and not valuable. Ada buat riset with, dengan, dan tanpa objektif. Ada juga. Jadi macam-macam cara orang buat riset itu. Ada yang pakai objektif, ada yang tidak pakai objektif. Jadi cara approach itu bermacam-macam. Jadi kita kalau baca papers di jurnal dan di mana-mana apa namanya itu bacaan yang kita lihat di buku kah atau di mana, kadang-kadang nggak ada objektif. Ada yang untuk publik, ada yang untuk swasta, ada untuk public or private. Jadi tujuan kita buat riset itu macam-macam. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ambil S3 tujuan buat riset itu ya untuk mendapatkan ijazah S3 kan? Itu yang paling penting, ya, yang paling penting. Dan yang paling penting lagi menurut saya, kita berusaha untuk menjadi riset kita itu originality. Jadi to be origin, bukan hanya sekedar baru saja. Dan kita mesti ingat, kita ini orang kimia. Berbeda dengan orang engineering. Kalau orang kimia itu bidangnya sains, ya. Kalau orang engineering itu applied science, ya. Jadi berbeda dia. Dan di dalam bidang sains itu, yang paling dipentingkan itu adalah originality. Dan apa itu originality? Kalau kita lihat ini sumbu X dengan Y ini, kalau kita tahu originnya itu di mana? Di kosong kan? Kita tarik garis sampai ke arah kosong itu. Origin itu adalah di daerah titik nol itu. Itu origin, ya. Original itu sama dengan to be origin, not just novel, new atau yang pertama, tidak. Jadi dalam sains itu kita ingin seperti itu. Kita tarik garis itu sampai ke titik kosong, ya. Jadi basic dia, jadi fundamental dia apa dari sesuatu itu. Itu yang disebut sebagai originality. Dan apa itu sebenarnya originality? Sebenarnya kalau kita lihat lagi originality itu, kalau kita lihat garis yang kosong itu, dia sama dengan universality, ya, universality, ya. Jadi kita menerangkan secara mudah itu dari hasil-hasil eksperimen yang sudah diketahui orang-orang lain, ya. Misalnya kalau misalnya ada fenomena A, fenomena B, fenomena C, fenomena D seperti itu, kita boleh membuat kesimpulan di situ secara induksi namanya.
Dan secara secara eksperimen pun kita sudah membuktikan bahwa inilah konsep dia. Itu yang disebut sebagai observe result to find intrinsic law. Jadi hukum-hukum yang betul-betul mendasar, ya. Nah, itu yang kita sebut juga sebagai generalization, ya, generalization. Jadi inilah yang perlu kita perjuangkan di dalam sains itu. Nah, sekarang sebagai contoh, kalau orang fisika, kita orang kimia, ya, ada namanya theory of everything. Sekarang kalau kita nak gabungkan antara teori kosmologi dengan teori kuantum, kan ada kemiripan sebenarnya, ya. Karena teori dari kuantum itu ya mirip juga kan, ada inti atom, kemudian ada elektron sebagai satelitnya, dan planet-planet pun seperti itu juga, dia mengitari matahari. Loh, kenapa kok nggak sama teorinya ya antara kosmologi dengan kuantum itu? Jadi kalau seandainya orang bisa mencari the originality dia, nah itu yang kita sebut sebagai theory of everything. Itu yang diperjuangkan oleh saintis-saintis hebat. Sampai Einstein pun sampai meninggal memperjuangkan itu, nggak kesampaian dia. Nah, seperti itu. Jadi ini originality. Oke. Kemudian satu lagi di dalam research ini, apa yang saya alami, pengalaman saya dengan student, saya ingin supaya mahasiswa-mahasiswa saya itu merasakan bahwa menemukan sesuatu itu, setelah buat eksperimen, saya kasih dia masalah, dan berhasil eksperimen itu. Ada perasaan yang tidak boleh dilukiskan dengan kata-kata, yang disebut sebagai feel overcome. Feel overcome itu perasaan yang, wah, ini kita sudah berhasil nih menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya presentation. Presentation pun penting juga, kita ingin supaya hasil dari eksperimen kita, hasil dari penelitian kita itu memberikan a strong impact kepada orang lain. Jadi ini menurut saya yang perlu kita renungkan di dalam membuat riset, terutama untuk bidang kita adalah sains. Berbeda kalau engineering, ya. Oke, sebelum saya masuk lagi. Jadi kita melihat di Indonesia sekarang ini, di Malaysia, di mana-mana, orang melihat, wah ini H index-nya sudah 40, sudah 50, gitu. Itu kan hanya angka saja. Jadi bagaimana kita melihat quality dari seorang saintis itu, ya? Saya melihat ini ada yang disebut sebagai hat-trick. Hat-trick itu kalau main bola, Pak Sumari main bola itu menggolkan 3 kali ya Pak Sumari ya, berturut-turut. Betul. Itu disebut sebagai hat-trick. Sebagai hat-trick, ya. Jadi di dalam sains itu kita golkan itu ada juga hat-tricknya. Dalam sains itu. Ini perspektif kita melihat bukan hanya sekedar beyond the H index, beyond the macam-macam. Kita harus pergi yang ideal seperti ini, orang-orang hebat ini. Ya, ini contohnya Ronaldo ini yang selalu cetak gol ini, ya. Oke. Gimana nih kok boleh nggak gerak nih? Oh, di sini geraknya. Kok nggak gerak dia Pak, ya? Belum gerak. Bentar. Saya kok nggak bisa gerakkan ini? Ya, itu. Atau udah habis? Oh belum, masih banyak. Nah, masih banyak ini, tapi kok nggak bergerak ini, jauh ke belakang dia geraknya. Oh ini, bentar. Saya mungkin salah gerakkan ini. Tadi yang grafik itu nggak kelihatan tadi. Oke. Jadi ini hat-trick di dalam sains itu, ya. Ini sekedar untuk kita merenungkan lah, ya. Apa sih hebatnya orang di sains itu? Ya, kita belum sampai ke level itulah. Kita masih ke level number. Hat-trick di dalam sains itu, contoh yang pertama adalah nama saintis itu, ya, direkodkan di dalam penghargaan-penghargaan. Itu hat-trick yang pertama. Apa di dalam sains? Nobel Prize. Kemudian yang kedua, namanya digunakan di dalam reaction. Ya. Contohnya apa? Reaction yang terkenal apa itu? Contohnya Pak Sumari, apa contoh reaction ya? Markov reaction. Artinya dia sudah hat-trick yang pertama itu. Principle. Dan hat-trick ini bukan orang meletakkan namanya sendiri dalam prinsipal, orang lain yang meletakkan. Itu namanya hat-trick. Hat-trick yang pertama. Yang kedua, namanya digunakan dalam unit.
Kita tahu ada Einstein unitnya, ada Angstrom, itu sudah hat-trick juga. Dan nama itu diletakkan dalam societies atau jurnal. Langmuir, itu dalam jurnal. Dalam adjektif, Langmurian misalnya. Jadi ini hat-trick ya. Jadi orang yang hebat, yang punya contribution dalam sains itu namanya diabadikan. Betul-betul dia real contribute ke dalam sains sehingga orang menghargai dia. Ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 3. Dapat Nobel Prize, 1 hat-trick dia, namanya digunakan dalam reaction, namanya digunakan dalam unit, sudah hat-trick itu. Contohnya Isaac Newton. Dia hat-trick ya. Apa itu? Contohnya dia Nobel Prize tidak ya, dulu tidak ada Nobel Prize. Tetapi dia masuk ke dalam unit, ya kan? Dalam prinsipal Newton juga ya. Simple. Dalam societies atau jurnal belum pernah dengar. Mungkin dalam adjektif Newtonian. Ya kan? Masuk dia. Max Planck pun seperti itu. Max Planck pun dia hat-trick. Dia dapat Nobel. Kemudian ada Max Planck Institute di Germany, ya. Kemudian dia prinsip ya dalam kuantum, Marie Curie, persamaan Planck, Marie Curie pun sama, Rutherford. Jadi kita melihatnya seperti itu, pengakuan dari orang itu bukannya orang lihat age index apa semua itu kan indikator bibliografik, ya. Tetapi hat-trick dalam sains itu ini yang betul-betul hebat lah. Oke. Jadi ada yang lebih dari hat-trick ini. Kita menemukan Langmuir ini. Dia bukan hanya 3, dia 4. Dia dapat Nobel Prize tahun 32. Kemudian namanya itu diabadikan dalam reaction. Kemudian nama diabadikan dalam principle. Ada isotherm, Langmuir isotherm. Ada Bloget's film. Dalam unit pun ada Langmuir, unit dari Oxfordshire. Kemudian ada jurnal lagi. Ada adjektif Langmuirian yang monolayer itu. Jadi ini cara kita orang-orang di luar sana itu menghargai orang-orang yang contribute di dalam sains itu. Jadi menciptakan hat-trick ya. Ini idealnya seperti itu. Inilah orang-orang yang menciptakan hat-trick itu banyak. Yang penerima hadiah Nobel. Ini kita boleh ada Albert Einstein, ada Schrödinger, ada Pauli dan segala macam. Oke. Tetapi yang paling penting di dalam goal kita sebagai researchers itu bukan hanya kita ingin menciptakan hat-trick itu, ya. Tetapi apa yang kita ingin buat itu, yang saya sebut sebagai originality tadi itu, universality tadi itu, generalization tadi itu, dia mestilah simple. Saya sering menjadi reviewers dari jurnal. Kadang-kadang kalau saya lihat paper dari India, dari itu dia macam-macam. Dia buat seakan-akan elegance dengan persamaan matematik, ya, berkeliling-keliling dia macam elegan. Padahal simple saja, ya. Artinya bahan yang simple dia buat rumit. Dia buatkan equation bertambah dia buatkan persamaan matematik yang menurut saya tidak menyebabkan itu menjadi tambah mudah untuk dipahami, merumitkan itu. Tidak understandable. Oke. Kemudian yang paling penting lagi, overcome. Jadi inilah yang saya usahakan dengan PhD student saya, dengan master student saya, supaya kalau kita membuat riset itu, dia berhasil, sampai dia jalan pun ketawa-ketawa sendiri, gitu, saking senangnya. Jadi kalau kita sudah buat seperti ini, orang akan betul-betul mencintai ilmu pengetahuan itu. Ini adalah bukti, kalau dia sudah merasa overcome itu, artinya dia sudah larut di dalam ilmu pengetahuan itu, dalam riset itu. Oke, ini mungkin ada yang tahu bahwa riset itu ada input, ya, ada orang, kemudian ada duit, ada infrastruktur. Saya agak begitu melihat rekan-rekan misalnya di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana, dipaksakan untuk ada output, tetapi inputnya itu nggak dipikirin. Contohnya misalnya untuk manajemen riset, kalau di UTM nggak ada riset management center yang kalau beli bahan dan segala macam itu kita tinggal ngasih supaya dibelikan oleh riset management center itu. Kita tinggal buat riset saja. Kemudian infrastrukturnya harus lebih lengkap, ya, sehingga kita boleh buat riset. Dan yang paling penting itu adalah kalau kita sudah buat riset itu, kepala kita menjadi besar. Artinya kita bertambah pintar, kita bertambah pengalaman. Ya sudah pasti duitnya habis, ya. Kita orang sains, ya, menggunakan duit. Ya belum tentu hasil dari sains kita itu berguna untuk orang langsung, kan.
Kemudian apa? Kita menghasilkan knowledge. Dan knowledge itu mestilah recorded knowledge dalam bentuk buku, paper, report, proceeding, tesis. Dan mungkin saya boleh bercerita, pemenang Nobel yang dari Shimazu, Jepang itu, siapa namanya, saya lupa, yang dia pun nggak ada PhD itu, dia menulis paper di jurnal pun nggak ada dia. Jadi dia dapat Nobel Prize pada tahun, saya lupa, boleh dicek di internet itu, tahun 80-an atau 90-an ya. Itu dia hanya di proceeding saja. Tetapi itu impact. Alat yang dia buat itu yang kita sebut sebagai Malditov ya. Malditov ya. Jadi itu Malditov itu dapat Nobel. Yang dapat Nobel itu adalah researchers dari company Shimazu. Dan yang researcher ini pun tidak ada PhD, dia hanya ada master saja. Dan dia pun publish di proceeding saja. Dia tidak di jurnal pun. Tetapi impact-nya kita tahu Nobel Community di Sweden itu bagi dia Nobel Prize. Oke. Jadi ini requirement of scientist. Ini tak perlu panjang-panjang sini ya. Ini penting juga ini ya, bahwa untuk kita yang sedang belajar S3 ya, ini perlu kita pegang ini, scientific integrity. Dan dengan adanya scientific integrity itu, dia akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai good research practice. Jadi good research practice itu adalah perlu dibimbing ya kalau untuk PhD. Karena PhD itu menurut saya definisinya adalah training, belajar ya, untuk dari buat proposal sampai buat research, sampai dia mempublikasikan, membuat tesis, mempresentasikan, yang dibimbing oleh pembimbing yang berpengalaman ya. Jadi ada kalau dibimbing itu ada apa namanya mentor-mentinya ya. Karena kalau tidak berpengalaman gimana caranya kan? Oke. Kemudian good research practice itu mesti open kita ya. Dan hasil-hasil kita itu perlu kita publikasikan ya, dissemination of results. Open ya. Saya sebenarnya dari segi open ini kalau saya ada ide, saya kasih tahu aja ke orang ini idenya. Semakin saya memberitahu ke orang, semakin banyak ide kita kan. Kemudian good research practice itu requires proper maintaining and storing of records. Jadi UTM ini kita sudah mulakan sejak mungkin 6 tahun 7 tahun yang lalu, diwajibkan semua mahasiswa S1 untuk ada logbook. Dan logbook itu kita ajarkan bagaimana cara menulis hasil riset itu di buku catatan apa namanya itu, catatan risetnya itu. Tidak boleh ditip, kemudian bagaimana kita menulis labeling, macam mana kita menyimpan dia. Jadi kadang-kadang di dalam PhD punya program, kadang-kadang ini tidak diajarkan. Tapi ini penting, ini adalah good research practice. Karena PhD itu bukan hanya sekedar dia dapatkan doktor, tetapi banyak di situ yang kita perlu belajar dari segi integriti itu. Disiplin, keteraturan dengan mencatat itu, kejujuran, macam-macam. Ya. Jadi ini penting untuk saya sampaikan, karena tanpa research practice, apa yang kita hasilkan dari hanya sekedar paper saja, ya kita sebenarnya education itu yang kita hasilkan orang sebenarnya. Jadi ini penting untuk kita. Oke, menurut saya ini sudah cukup lah. Saya kembali ke topik yang kimia. Terlalu lama ini Ibu ya, ini sudah jam 5.38, baru setengah jam. Oke, kita ke topik kimia. Jadi ini pernah saya presentasikan di webinar Ikatan Zeolit Indonesia ya. Jadi isinya itu adalah mengenai zeolit ya. Dan saya bercerita dulu ini mengenai saya sebagai associate editor for catalysis and photocatalysis di Frontier in Chemistry. Ini jurnal yang jarang orang Indonesia yang publish di sini karena mahal ya. Kalau nggak salah sampai 24 juta. Saya hitung dengan Pak Taufik 22 juta rupiah apa 30 juta. Pokoknya publish di sini hampir habis duit kita 30 juta. Kalau 2.700 euro berapa itu Bu Suryani? 2.700 euro. Berarti sekitar 4.000-an. Sekitar 4.000. Ya, sekitar 4.000-an. Jadi berapa juta rupiah itu? 40 juta.
Ngapain kan? Jurnal ini mahal sekali, udahlah susah masuknya, udah mahal lagi. Makanya paper-paper yang ada di sini itu udahlah sudah orang kaya lagi dari top university lagi. Jadi jurnal ini saya jadi editor itu pertama kali kita terima Impact Factor tahun 2013 di launch. Pada tahun 2019 Impact Factor pertamanya 3,9. Langsung Q1. Langsung Q1. Jadi wah luar biasa nih. Dan saya sebagai editor di sini saya melihat memang proses untuk reviewnya itu sangat ketat karena di dalam proses review tidak biasa dia modelnya lain yang Frontier ini karena di dalam itu seperti ada chatting kita dan proses itu berkali-kali sebagai editor ada reviewers itu kayak chatting kayak kita kayak email-emailan gitu di dalam situ dibalas lagi sampai semua agree 3 reviewer itu baru boleh accept jadi sangat ketat. Oke. Jadi di dalam kita setiap tahun ada meeting ya dari editor-editor yang ada di seluruh dunia itu dan saya diamanahkan menjadi editor untuk seksi katalisis dan fotokatalisis. Nah, di sini kita lihat bahwa paper-paper yang diterima di dalam seksi ini kita waktu itu 3 tahun yang lalu kita sepakat bahwa paper yang diterima itu mestilah memperlihatkan konsep yang maju ya. Ada novelty di situ. Dan mestilah mendemonstrasikan hubungan antara sintesis, struktur, dan juga performance dari katalitik atau fotokatalitik system. Jadi kalau hanya sintesis saja kita nggak terima. Kalau hanya struktur saja nggak terima. Kirimlah jurnal ke jurnal yang hanya struktur saja. Jadi harus ada konsep yang mengaitkan antara sintesis, struktur, dan performance. Jadi inilah penjaga gawangnya. Dan saya melihatnya seperti itu. Kalau tidak ada hubungan ini, langsung kita reject oleh editor. Jadi ini yang paling penting kita sebagai orang kimia ini, yang membuat riset itu, apa yang saya lihat kelemahan itu. Ya. Kelemahannya kebanyakan kalau saya menjadi penguji mahasiswa S3 atau mahasiswa S2, dia selalu ada graf yang disebut sebagai correlation. Tetapi korelasi itu kadang-kadang tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nggak logik dia. Ini contohnya, secara matematik ini nilai R-nya itu hampir 1 ini. R-nya itu hampir 1 dari segi statistiknya. Oh, luar biasa ini. Ya, bagus sekali ini. Tetapi secara logik, apakah ada hubungan antara autism, penyakit itu, dengan penjualan dari produk-produk makanan organik? Wah, gimana ya? Jadi ini menghubung-hubungkan namanya. Dan ini banyak terjadi di dalam kita ya di orang-orang kimia. Jadi kalau punya data ini ada korelasi, tetapi secara logiknya, secara ilmu kimianya apa hubungannya? Nah, itu penting ya. Jadi correlation is not causation. Ini contoh yang paling lucu lagi. Correlation is not causation itu antara rock music quality dengan US oil production. Bayangkan ini, orang main rock musik kualitinya semakin bagus, produksi dari minyak Amerika itu meningkat dan ada hubungannya. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi sekarang ini kita perlu mencari hubungan itu ke hikmahnya. Mencari hubungan itu betul-betul secara statistiknya, secara saintifik dari ilmu kimia itu sendiri. Jangan bermain-main mencocok-cocokkan ya. Ini yang kita sebut sebagai cocokologi ya. Jadi mencocok-cocokkan ya. Nah, kita hindarilah seperti ini khususnya untuk teman-teman yang sedang membuat S3 itu. Oke, saya masuk ke bidang yang zeolit ya. Jadi apa yang kita buat tadi, spirit saya sebagai associate editor di katalisis dan fotokatalisis di Frontier in Chemistry itu adalah kita ingin studies on the structure and properties relationship. Jadi kalau kita study apapun materialnya dalam zeolit ya sebagai contoh itu, ini sama juga dengan ceritanya 6 orang buta melihat gajah. Jadi kalau 6 orang buta melihat gajah itu, dia kan nggak nampak gajahnya. Jadi apa yang dilakukannya adalah meraba-raba kan. Oh ini kalau dia pegang ekornya ini tali ini. Kalau dia
perutnya ini adalah dinding. Dan seperti itu. Dan perspektif kita harus kita luaskan ya di dalam kita membahas sesuatu itu. Dan begitu juga dalam membahas hubungan antara struktur dengan sifat. Dan saya akan jelaskan ini dalam khususnya untuk zeolit. Ya. Jadi luaskan perspektif kita. Janganlah kita menjadi orang buta. Ya. Jadi kita luaskan perspektif kita. Oke. Jadi masuk ke kimia. Ya. Apa itu zeolit? Kalau pandangan yang ortodok orang-orang lama, kalau kita lihat buku-buku tahun 50-an, ini masih pandangan lama mengenai zeolit. Dia mengatakan bahwa zeolit itu adalah adanya aluminium dan silikon saja, ya. Dan ini kita sebut sebagai ionic framework. Kemudian karena aluminium dan silikon itu ada charge dia di backbone ya, makanya kita boleh letakkan cation di situ karena dia charge-nya itu kan negatif ya, aluminium itu kan negatif. Dan ini pandangan yang lama mengenai zeolit itu. Tetapi setelah ditemukannya struktur-struktur yang mirip dengan zeolit, ada yang disebut sebagai zeolite type materials. Artinya apa? Dia bukan hanya aluminium saja, tetapi bukan hanya silikon saja, tetapi kita boleh gantikan lagi dengan atom-atom yang lain. Contohnya kita gantikan dengan berilium, contohnya kita gantikan dengan gallium, contohnya kita gantikan dengan boron dan lain-lain sebagainya, fosforos dan lain-lain sebagainya. Ini kita sebut sebagai extended formula of zeolite. Oke, kita coba lihat struktur ini. Yang di atas itu struktur silika. Ini gambaran yang paling sederhana mengenai silika. Padahal sebenarnya kalau kita gambarkan itu, dia kan tetrahedral sebenarnya kalau dari segi anorganik. Tetapi kita lihat di sini perbandingan antara silika dengan zeolit itu adalah karena zeolit itu ada atom aluminium. Dan atom aluminium itu kita tahu dia kan 3 positif berikatan dengan 4 oksigen sehingga muatannya menjadi negatif. Oleh karena dia muatannya negatif, maka kita boleh lekatkan di situ adalah proton sehingga dia boleh menjadi asam. Dan tadi kita sudah bicarakan bahwa zeolit ini ada yang disebut sebagai zeolite type materials. Ini contohnya, aluminium phosphate molecular sieve. Kita gantikan silikon itu dengan fosforos. Dan kita lihat lagi sekarang ini, aluminium phosphate ini, yang nomor 3 ini ya. Aluminium itu kita tahu 3 positif berikatan dengan 4 atom oksigen yang negatif, tentu dia akan menjadi negatif ya aluminium itu. Dan fosforos itu kan positif 5 berikatan dengan 4 oksigen yang negatif sehingga dia jadi positif. Dan kalau dia berselang alternate ya, aluminium fosforos, muatannya seperti apa? Tentu akan netral, dia saling menetralkan. Dan material 1, 2, 3 ini silikon, zeolite, aluminium phosphate ini kita jumpai di dalam sudah banyak disintesis orang ya. Kalau zeolite itu di alam pun ada ya. Tapi coba lihat yang di bawah ini, silikon phosphate. Jadi saya ini pernah ketemu dengan seorang postdoc dari India waktu saya pergi ke Tokyo University dulu ke tempatnya Profesor Tatsuyo Okubo. Saya bertanya dengan dia, "Kamu risetnya apa ya?" Saya disuruh oleh sensei Profesor Okubo membuat base catalyst. Apa base catalystnya? Buat zeolite yang base. Artinya ini sebagai contoh ada fosforos, ada silikon. Fosforos itu kan 5 ya. Ya, 5 kemudian ada oksigennya negatif, 5 positif dengan negatif. Artinya dia boleh positif ini dia kita lekatkan hydroxyl group, dia boleh menjadi basa. Kemudian fosforos ini berikatan dengan silikon. Jadi fosforos, oksigen, silikon, oksigen, fosforos, oksigen, silikon. Lalu kita sebagai orang kimia yang tahu mengenai struktur, saya bilang ke dia, berhasil nggak? Belum lagi katanya, belum berhasil. Karena kita tahu secara energetik, kalau kita boleh hitung menggunakan macam-macam, ada Pauling valence rule lah, atau boleh kita gunakan calculation guna macam-macam lah. Ini secara energetik dia tidak
tidak stable. Dan ini tantangan sebagai orang kimia ini. Kalau berhasil menciptakan ini, oh luar biasa. Tapi secara energetik, material ini sukar untuk disintesis. Kemudian yang India itu, berapa tahun kemudian saya pergi ke NTU, Nanyang Technological University. Dia masih postdoc lagi. Dan saya ketemu lagi dengan dia, masih ingat dia dengan saya, kita ketemu di Tokyo ya. Lalu saya tanya dengan dia, waktu kamu postdoc di Tokyo itu, yang Okubo Sensei nyuruh kamu buat base catalyst itu berhasil nggak? Nggak berhasil. Jadi selama postdoc dia 2 tahun di Tokyo University, 1 paper pun dia nggak publish. Jadi artinya apa? Sensei itu mempunyai pemikiran yang jauh ya, menantang sekali. Saya ingin mensintesis material yang boleh digunakan sebagai base catalyst. Namanya silikon fosfat. Dan kita tahu sebagai orang zeolit, material ini tidak stabil. Dan oleh karena itu, apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ambil PhD itu? Yang perlu saya sampaikan adalah, di dalam kita belajar material ini, kita mesti mengetahui basic konsep dalam bidang kimia itu. Contohnya silikon fosfat. Ya, oh kenapa ya agak sukar disintesis ya? Mungkin dari aspek energetik, gimana energetiknya? Apakah silikon oksigen fosforos itu sukar terbentuk? Nah, jadi seperti itu. Dan material ini sampai sekarang masih menjadi material idaman untuk disintesis ya, menjadi silikon fosfat yang best itu. Dan ini sangat penting juga. Kenapa saya menceritakan ini? Karena apa? Kadang-kadang kita buat riset itu kita lupa. Kita back to basic. Kita pergi ke konsep-konsep asas daripada bidang kimia itu. Ya. Ini adalah komposisi yang mungkin dari zeolit. Ya. Kalau kita lihat yang di bawah ini, ya, ini adalah 0,5. Ini adalah aluminium dengan silikon itu sama, 1:1. Kalau yang sebelah kanan ini silika, sebelah kiri itu adalah alumina. Ya. Jadi zeolit itu, dia daerahnya itu adalah dari 0,5 ya, sampai silika sini. Artinya silikon per aluminium rasio dia itu gimana tuh? Semakin banyak kan? Semakin tinggi kan silikon per aluminium rasio dia. Artinya apa? Kalau kita banyak aluminiumnya di dalam struktur kita, secara teorinya itu tidak mungkin. Karena ada kemungkinan aluminium berikatan dengan kawannya aluminium. Jadi aluminium, oksigen, aluminium. Itu yang kita sebut sebagai Lowenstein rule. Ya. Lowenstein rule. Kemudian yang satu lagi kita lihat di sini. SAPO tadi itu, silikon aluminium fosfat molekular. Boleh tak sini? Boleh. Ya. Ini karena dia cation. Tetapi kalau kita lihat di sini, silikon fosfat yang tadi yang kita ceritakan di sini kan, boleh nggak? Nggak boleh. Mana ini? Kok? Oke. Nggak boleh karena apa? Karena nggak stabil dia, ya, tidak stabil dia, tidak mungkin secara ini. Jadi inilah possible composition dari molekular sieve. Dan kita perlu memahami kalau kita melakukan riset itu, basic kita mesti very strong sehingga arah kita buat riset itu betul, ya, betul. Maaf, Prof, presentasi nggak nampak. Kemudian ini nggak nampak ya? Sekarang nggak nampak? Nggak nampak. Tampak Pak. Ini nampak? Saya. Oh, saya nggak nampak. Iya, nampak. Gampang. Nampak ya? Ini nampak. Nampak Pak Sumari? Ya. Berarti sinyal saya yang jelek. Iya, Pak Sumari yang iya. mandi, yang lain nampak kok. Oke. Oh, nggih. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk kita belajar sesuatu itu perlu kita study yang betul-betul sangat komplit mengenai basic dari kimia itu. Kemudian yang ini, ya, satu lagi aluminium fosfat molekular sieve, karena kita tahu tadi ada extended structure dari zeolite yang bukan aluminium, bukan silikon, tetapi yang lain, ya. Ini contohnya aluminium fosfat. Dan di sini juga ada yang tidak boleh di sini, Lowenstein rule namanya. Jadi tidak ada ikatan aluminium, oksigen, aluminium di situ. Ini kan teori, ya, teori yang mesti kita pahami bahwa kenapa dia tidak boleh, ya. Oke. Jadi ini adalah konsep yang banyak diterima oleh orang. Ini
yang diobserv oleh orang selama ini ada ikatan aluminium oksigen fosforos. Tapi yang tidak pernah diobserv orang adalah apa? Fosforos oksigen fosforos, ya. Artinya fosfor itu kawan dengan fosforos lagi. Kemudian aluminium oksigen aluminium, itu nggak ada, ya. Dan yang paling penting dalam zeolite itu bahwa frame block dia itu mestilah netral, ya. Tadi kita lihat bahwa ada silika tadi ya, SiO, Si, itu kan netral itu. Atau dia negatif, karena ada aluminium negatif. Yang tidak ada itu apa? Bukan tidak ada, unfavorable bonding itu kalau dia positif. Contohnya yang tadi itu, silicon phosphate itu positif. Kenapa tidak ada? Nah, itu kita banyak boleh jelaskan. Oke, dari situ kita mesti memahami konsep-konsep itu secara jelas dan secara secara utuh ya. Tetapi selepas kita memahami konsep itu, kita lihat nih paper ini. Ini adalah paper oleh Profesor Jacek Klinowski dari Cambridge University. Dan paper ini dipublish di Nature. Dan kenapa dia boleh publish di Nature? Karena dia membuktikan konsep-konsep ikatan tadi itu tidak berlaku untuk material yang dia sintesis, yang dia temukan. Jadi judulnya aja dia bilang ini Magic Angle Spinning NMR. Mungkin Ibu Suryani dulu bekerja dengan NMR, mungkin kenal dengan Profesor Klinowski enggak, Bu? Ya. Dia solid state chemistry ini. Enggak, Pak. Dia solid state NMR. Iya, solid state. Ya. Nah, Ini jadi Mas, dia ini Mas adalah NMR. Mas NMR, ya. Jadi Profesor Jacek Klinowski. Dan Profesor Klinowski ini dia ketemu dengan NMR itu mengatakan bahwa ada material yang tidak mengikuti Lowenstein rule itu. Nah, coba kita lihat nih dari pengalaman ini. Kalau kita betul-betul memahami dari segi konsep itu dan ternyata kita menemukan ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang anomali atau ada konsep baru. Lihat tuh, dia publishnya di mana? Dia publishnya di Nature. Kenapa? Sangat menarik kan? Jadi dia bilang bahwa Lowenstein rule itu, aluminium avoidance principle itu tidak berlaku. Dan dia temukan bahwa dari di ultramarine ada structure yang disordered dan ditemukanlah aluminium oksigen aluminium linkage. Dan tadi kita lihat di sini kan, ada aluminium oksigen aluminium ini unfavorable bonding. Tetapi dalam Klinowski ini dia temukan ada aluminium oksigen aluminium. Bukannya salah, tidak. Tapi dia betul-betul menjelaskan sehingga secara dalam paper ini secara secara technical, secara sainsnya itu dia berhasil membuktikan bahwa Lowenstein rule itu tidak berlaku. Ada kasus-kasus tertentu Lowenstein rule berlaku. Nampak ya bahwa perbedaan dengan riset orang yang buat riset ini, ya, membuat riset itu, ya. Ya, Kemudian mungkin karena medan magnetnya besar sekali itu di dalam itu, dan dia spinning magic angle-nya tercapai, jadi mungkin itu mengecualikan ya, keadaan biasa. Ya, artinya dia ada disordered structure di dalam situ. Tetapi ini kan tidak mengikuti Lowenstein rule jadinya. Ya. Ya. Tidak mengikuti Lowenstein rule. Jadi artinya kan menarik, ya. Menarik artinya. Paper ini menarik. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Ini udah biasalah bahwa radius ratio, kemudian distance-nya itu kalau dia tidak tetrahedral kan kita tadi saya bilang tadi bahwa zeolite itu dia tetrahedral, ya. Jadi dia perlu dalam ukuran yang tetrahedral. Kemudian kita perlu critical thinking lah. Dalam chemical analysis pun kita boleh explain, oh kalau ternyata misalnya komposisinya tidak, ada kemungkinan zeolite itu misalnya silikonnya lebih banyak aluminium. Ada kemungkinan silikonnya itu ada ekstra di situ. Dan macam-macam. Jadi tadi pagi pun saya banyak komentar dengan tesis PhD itu. Karena dia banyak data yang dia tidak explain, ya, tidak ada dia explain, ya. Artinya ada juga data yang tidak logik, ya, tidak logik. Contohnya dia bilang dari analisis sampel itu dia campurkan polimer dengan kurkumin, analisis CSN dia, karbon, hidrogen, nitrogen ya, ada nitrogen di situ. Lalu saya tanya, karena dia tambahkan kurkumin,
Kurkumin itu ada nitrogen nggak? Coba tuliskan strukturnya. Ternyata kurkumin itu nggak ada nitrogennya. Dari mana datangnya nitrogen? Lalu akhirnya coba cek lagi di sampel itu, ada tak impurities? Nah, kalau tidak ada impurities, dari mana datangnya? Apakah kamu salah menganalisis sampel sampai bertanya seperti itu? Akhirnya tadi diputuskan, ya udah nanti dicek lagi. Saya cek ke lab lagi apa materialnya. Jadi seperti itu. Perlu adanya critical thinking. Ini adalah contoh riset saya 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu ini mengenai aluminium fosfat molekular shift, ya. Jadi kita itu mensintesis aluminium fosfat molekular shift, dan di sini kan ada aluminium fosforos ya. Aluminium itu ikatannya adalah negatif. Charge-nya adalah negatif. Dan kalau kita gantikan dengan transisi metal, aluminium itu kan 3+, digantikan dengan transisi metal yang 2+. Kita berharap dia menjadi negatif 2 sehingga kita boleh letakkan di situ hidrogen dan jadi proton kan, jadi asid, lebih banyak asidnya. Oke, ini pekerjaan dulu. Dan ini adalah paper yang kita publikasikan. Waktu itu nggak banyak ini, Bu. Ini namanya ada 2 saja. Awal-awal. Dan saya pun, ini paper saya yang kedua, selama kedua apa ketiga, career saya. Dan saya waktu itu, paper saya pertama publish itu, tidak ada revisi, langsung accept. Ini pun sama. Diterima pada 5 Mei tahun 2000, di accept pada 8 Mei, hanya 3 hari aja. Saya pun bingung juga ini, kok bisa di 3 hari bisa diterima ini. Jadi kita ingin menghubungkan antara acidity dengan size dari atoms, ya. Kita gunakan NMR, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya itu kalau kita lihat di sini, yang saya masukkan Mn itu, mangan, ke dalam aluminium fosfat molekular shift, dia keasamannya itu paling tinggi dibandingkan dengan saya masukkan zinc, saya masukkan kobalt, saya masukkan magnesium. Ini hasil eksperimen, dan ini kita buktikan dengan pyridine absorption, kita buktikan dengan TPD, ini acid, ya. Tetapi berapa tahun kemudian, ini paper tahun 2003, yang itu 2001, 2 tahun kemudian, paper saya itu dibaca oleh Profesor Richard Ketlow dari Royal Institution of Great Britain, ya, David Faraday Research Laboratory di UK, tetapi dia membuat komputasi. Dan dalam komputasi tadi, di dalam paper ini yang dipublikasikan di jurnal Physical Chemistry itu, dia bilang bahwa Hadi Nur dan Halimaton Hamdan itu mempublikasikan dari hasil eksperimennya bahwa mangan itu mempunyai keasaman yang paling tinggi dan magnesium itu mempunyai keasaman yang paling rendah. Tetapi dari hasil komputasi, cobalah kita lihat di sini, terbalik kan? Terbalik. Terbalik dia. Lalu dia jelaskan di situ kenapa sampai terbalik. Artinya ada kontradiksi antara hasil eksperimen dengan hasil komputasi. Ya. Lalu saya berpikir, oh bagus juga paper saya dibaca, tetapi dia bilang bahwa, tapi dia bilang nggak salah. Dia bilang bahwa ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Kenapa yang sampel saya itu sampai terbalik ininya? Ini jadi acid yang keasamannya paling tinggi, di tempat yang komputasi ternyata keasamannya paling rendah. Jadi ini hasil eksperimental kita di UTM bahwa Mn itu paling tinggi, tetapi oleh Profesor Ketlow dan postdoc ini, Sauden ini orang mana ini? Kalau tak silap orang Tunisia ini, dia bilang bahwa yang paling asam itu adalah magnesium. Loh, kok bisanya terbalik ya? Tetapi itulah ilmu pengetahuan berkembang itu. Dengan seperti ini itu orang lagi berpikir kan? Saya pun jadi berpikir, orang pun jadi berpikir. Di mana ini letaknya ketidakcocokannya ini. Lalu di dalam paper Profesor Ketlow dia bilang bahwa mungkin karena konsentrasi dari ion itu memegang peranan penting. Dan dia meletakkan di dalam komputasinya itu jumlah dari atom magnesium itu berbeda dengan jumlah dari hasil analisis kita di lab. Jadi ini adalah sebagai salah contoh bahwa sebenarnya publikasi itu ini adalah cara daripada saintis untuk berkomunikasi. Hanya itu. Ya. Cara berkomunikasi. Dan saya bilang, paper saya ini banyak di-cited orang.
Tapi apakah decided karena saya hebat, karena ini? Tidak. Dia bilang bahwa terbalik datanya itu. Bukannya karena excellent punya riset, tidak. Ya begitu Bu Suryani, Pak Sumari ya. Dan kita boleh paham sini. Dan saya melihat sekarang ini, aduh iya ya, seperti itu. Artinya ini sebenarnya progress of science itu berasal dari sini. Dan kita kadang-kadang salah kaprah memandang publikasi ini. Dari S-Index lah, dari inilah. Ini banyak citationnya, tetapi citationnya itu yang seperti ini citationnya. Karena dia bilang bahwa punya saya itu bertolak belakang dengan hasil-hasil orang lain. Oke. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Ya, struktur, acidity, properties, relationship of aluminium MCM41. Ini mahasiswa master, dia sudah jadi associate professor di University Science Malaysia. Jadi apa yang kita buat di sini adalah kita mempunyai material namanya aluminium MCM41, dan problemnya di aluminium MCM41 ini, kalau ini adalah mesoporous material, dia sangat terbatas kalau ingin kita buat dia menjadi Bronsted acid. Ini Bronsted acid itu kan ada proton di situ, ya. Artinya sangat terbatas kita memasukkan aluminium ke dalam struktur ini. Ya. Dan kemudian biasanya kalau ada aluminium di dalam, pasti ada aluminium juga di luar yang seperti ini, aluminium hydroxide seperti ini, yang sifatnya itu adalah Lewis acid. Jadi biasanya di dalam sampel aluminium MCM41 ini yang ada aluminium itu, ya, silikon, oksigen, ada aluminiumnya itu, dia ada Bronsted acid dan juga ada Lewis acid. Jadi ini yang terjadi. Jadi bagaimana caranya kita membuat semuanya itu hanya Bronsted acid saja? Nah, ini tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana how to generate only the Bronsted acid side? Jadi inilah yang kita buat, ya. Dan ini sebenarnya secara bukannya desain ini, tidak sengaja. Jadi saya suruh student itu mencampurkan protonet, membuat aluminium MCM41 itu dengan menjadikan dia sulfated aluminium 41. Tetapi sulfuric acid itu dilarutkan di dalam toluen. Ya, dilarutkan dalam toluen. Setelah kita analisis, yang terjadi adalah bahwa ternyata sampel kita itu dia hanya ada Bronsted acid, peak pyridine absorption. Kalau kita cek dia Lewis acid dengan Bronsted acid dengan gunakan pyridine absorption apparatus kita, tidak ada Lewis acidnya. Loh, kenapa ya? Lepas kita analisis dengan menggunakan NMR, kita menggunakan TPD, kita menggunakan FTIR dengan mula macam-macam, kita sampai pada kesimpulan seperti ini. Oh, mungkin kesimpulannya itu adalah strukturnya seperti ini. Bahwa Lewis acid yang berasal dari aluminium hydroxide ini, dia berubah menjadi aluminium sulfate. Kalau sudah menjadi aluminium sulfate, Lewis acidnya sudah tidak ada. Dan kemungkinan aluminium tadi itu, dia menjadi sulfated, sehingga dia sulfonic acid group inilah yang kontribut kepada Bronsted acid. Ya. Jadi ini kesimpulan kita. Ya, kesimpulan kita. Dan ini perlu kita buktikan dengan reaksi, ya. Dan dengan reaksi, kemudian kita cek juga dengan acidity, dan ternyata iya, bahwa protonated aluminium MCM41 itu dia ada Lewis acid dan Bronsted acid, dan material yang kita sudah sulfonated itu dia tidak ada Lewis acid. Dan ini kesimpulan kita dengan berbagai teknik analisis itu, ya. Jadi ini sebagai salah satu contoh bagaimana kita dengan cara yang menurut saya sangat simple, kita buat sulfonation dengan menggunakan sulfonic acid, menggunakan sulfuric acid yang kita larutkan dalam toluen, kita akan dapatkan Bronsted acid, material kita yang full Bronsted acid tanpa ada Lewis acid. Dan kita coba, ya, dengan menggunakan reaksi. Ternyata lebih bagus reaksinya, ya, lebih bagus reaksinya. Dan selektivitasnya pun lebih bagus karena dia mempunyai pore system yang lebih besar. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Yang kedua, contoh yang ketiga ini. Nah, ini Didik, ya. Pak Didik Prasetoko yang sekarang profesor di ITS ini.
Jadi kalau saya ingin cerita sebenarnya Profesor Didik waktu dia PhD itu, ini bukan ini topik yang saya kasihkan ke dia yang pertama kali. Yang saya kasihkan ke Pak Didik itu adalah topiknya mengenai chiral catalyst. Ya. Chiral catalyst. Masih dengar suara saya, Bu ya? Masih. Kalau saya kecilkan itu masih dengar ya? Masih. Saya kecilkan biar nampak ini. Nah, jadi Pak Didik itu chiral catalyst. Lalu saya belikanlah dia kolom chiral. Ini cerita nanti kalau Pak Didik tanya, Pak Adi cerita seperti itu, dia biar tahu ceritanya gimana Pak Didik. Waktu saya belikan chiral, ini Pak Didik kita buat chiral catalyst. Ini tantangannya luar biasa di negeri itu. Cuma masalahnya setelah dibelikan chiral catalyst, dia coba untuk tes chiral itu rusak anunya, kolomnya itu. Lalu dia datang ke saya, Pak Adi gimana ini kolomnya udah rusak. Ya udahlah kita ganti topik aja. Inilah topik yang saya kasih ke beliau. Jadi yang kita buat itu adalah sulfated zirconia yang kita lekatkan ke sampel zeolit kita yang namanya adalah titanosilicate nomor 1, TS1. Jadi idenya seperti ini. Ya, idenya. Pak Didik, ide kita seperti ini. Pak Didik gunakan titanosilicate dan kita tahu bahwa titanosilicate itu sifatnya sebagai oxidative catalyst. Kemudian Pak Didik lekatkan di permukaan luarnya itu acidic active site. Kenapa? Karena kita ingin supaya berguna dia, bifunctional. Artinya bersifat asam dan bersifat sebagai oksidatif. Kenapa kita buat desain seperti ini? Karena kita tahu bahwa di luar itu dia sifatnya hidrofilik. Dan kita tahu TS1 itu semakin ke dalam dia itu bersifatnya agak sedikit hidrofobik secara teorinya. Jadi kita gunakan hasil penjelasan orang sebelumnya. Dan kita gunakan eksperimennya untuk consecutive reaction. A menjadi B menjadi C. Jadi A itu adalah alkin. Dia akan bereaksi pertama kali di dalam sini dengan titanium itu menjadi epoxide. Kemudian epoxide yang dihasilkan itu kan lebih hidrofilik dibandingkan dengan alkin. Dia akan pergi keluar dan akan bereaksi dengan acidic active site yang kita letakkan di luar itu adalah sulfated zirconia. Sehingga dia boleh bereaksi lagi menjadi diol. Jadi A, B, C dalam one pot synthesis. Ya, dalam one pot synthesis. Dan itulah yang dibuat oleh Pak Didik. Inilah katalisnya. Ini adalah cluster acidic active site. Ini atomic oxidative active site. Sehingga kita boleh buktikan. Inilah hasil eksperimennya. Inilah paper kita di jurnal molekular katalisis. Dan kalau nggak salah saya ada 6-7 paper yang dalam topik yang ini kita publish. Dan menurut saya dari segi idea tidak terlalu susah. Dan apapun hasilnya kita boleh explain. Jadi kita boleh bandingkan ada research yang ada target. Saya sangat salut dengan orang yang mempunyai target dalam riset, contohnya dalam organic synthesis. Dia punya target untuk sintesis vitamin misalnya, dari substrate tertentu. Itu kan ada target. Kalau nggak berhasil gimana? Kalau berhasil luar biasa kan? Tetapi dalam riset seperti ini yang kita kerjakan dengan Pak Didi ini, apapun hasilnya kita boleh jelaskan. Yang penting adalah kita boleh relatekan antara structure properties relationship. Oleh karena itu, kenapa kita boleh publish banyak papernya? Karena semuanya boleh kita jelaskan. Kita ganti-ganti saja sulfated zirconia itu dengan nucleic acid. Kita ganti lagi dengan yang lain. Dan konsepnya itu tetap sama dengan ini kan? Kita sudah ada konsep. Cuma kita ganti active site. Sehingga kalau kita bermain dengan numbers of papers, boleh. Kita ganti titaniumnya, source-nya TS1, oxidative active dengan acid itu, ada sulfated zirconia, ada nucleic acid. Tapi yang paling penting adalah konsep kita di dalam buat riset itu. Oke, ini paper yang lain, Fitri, ini mahasiswa PhD yang udah lama lulus lah, mungkin 8 tahun yang lalu lah ya. Ini mengenai struktur acidity properties relationship of manganese oxide octahedral molecular-sieve. Jadi ada namanya material itu OMS2 ya. Ini Profesor Stephen Swift ini dari Connecticut University di US yang ketemu material ini. Dan material ini kita sintesis di lab, tetapi saya suruh mahasiswa PhD itu untuk meletakkan, tunggu ya, saya besarkan, meletakkan
active site yang lain, ya, karena kita ingin supaya dia lebih bersifat katalis ini lebih oksidatif dia. Jadi ini materialnya, saya suruh dia bagaimana caranya kita enhance catalytic activity ini untuk oxidation reaction. Padahal dia sebenarnya sudah aktif untuk oxidation, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Caranya adalah kita tambahkan, ini idenya sederhana aja, kita tambahkan titanium dioxide. Ya, tambahkannya itu macam-macam. Kita masukkan dalam frameworknya, jadi kita gantikan atom Mn itu dengan titanium, atau kita letakkan hanya di permukaan luarnya saja, atau hanya kita campur saja pakai titanium dioxide, manganese oxide itu kita masukkan ke sebagai mechanical mixture. Kita campur aja. Jadi ada 3 cara, direct synthesis, impregnasi, mechanical mixture. Jadi lokasinya itu kita bedakan, idenya itu kita ingin meningkatkan dia supaya menjadi oxidative catalyst. Nah, ya. Jadi pertanyaannya, kalau lokasinya kita perbagaikan, ada yang masuk di frameworknya, ada yang non framework, ada yang kita campur begitu saja, ya. Apa hasilnya? Ya, kita analisis dengan XRD, ya. Ada yang mechanical mixing itu kita campur begitu saja, ada yang impregnasi, titanium oxide itu kita tambahkan dengan cara menambahkan titanium isopropoxide, ya, secara impregnasi, atau kita secara direct synthesis. Kita sintesis, kita masukkan source itu di dalam autoclave kita sehingga dia menjadi titanium OMS2 yang betul-betul Mn itu digantikan posisinya oleh titanium. Yang paling susah membuatnya kan ini, direct synthesis ini. Yang paling gampang kan mechanical mixing. Impregnation pun paling gampang. Loh, kenapa kita susah-susah ya membuat ini? Hasilnya ternyata hasilnya setelah kita lihat di sini, kita sudah tahu bahwa dengan cara direct synthesis itu lokasi dari titanium itu di framework. Artinya dia memang betul-betul masuk. Tapi kalau kita impregnasi, udah pasti dia di non framework. Kalau mechanical mixing, udah pasti dia di non framework, ya, sudah pasti non framework. Dan untuk apa kita gunakan yang framework ini? Susah-susah kita sintesis. Kalau ternyata dari hasil eksperimen kita, ternyata yang dengan gunakan impregnasi saja, hasilnya lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan kita masukkan ke dalam framework yang susah-susah, kita gunakan autoclave, kita sintesis dalam waktu 1 minggu, ya, 3 hari, 4 hari, seperti itu. Cuma di dalam kasus ini, orang akan membaca paper ini melihat, oh iya ya, bahwa ternyata tidak perlu susah-susah kita memasukkan dalam framework itu. Di luar saja hasilnya pun akan menghasilkan catalytic activity yang sudah bagus. Nah, ini yang kita reportkan di dalam komunikasi kita, di catalysis communication. Jadi kesimpulannya, framework titanium spesies itu tidak ada efek untuk dia meningkatkan catalytic activity. Cukup campur aja, dia pun catalytic activity-nya akan meningkat. Nah, seperti itu kesimpulannya. Oke, ini contoh yang lain, ya. Structure, acidity, properties, relationship of gallium zeolite beta. Ini adalah zeolite, tapi kita masukkan gallium. Jadi idenya itu simple. Kita masukkan gallium dengan konsentrasi yang berbeda-beda, 3%, 7%, 25%. Kalau 3%, wah, kemungkinan dia boleh menggantikan posisi atom silikon di situ, sehingga dia akan menghasilkan Bronsted acid. Kita naikkan lagi gallium itu jadi 7%. Ada kemungkinan dia tidak diakomodate di dalam framework. Dia akan ada sebagian yang di luar menjadi Lewis acid. Masukkan lebih banyak lagi, Lewis acidnya akan bertambah banyak. Ya. Jadi dari kita membuat parameter ini saja dengan loading yang berbeda-beda itu, kita mengharapkan akan terjadi properties yang juga berbeda-beda, ya, dari segi Bronsted acidnya, Lewis acidnya. Dan saya waktu eksperimen itu kita berharap, oh iya ya, sehingga propertiesnya itu kita boleh adjust. Dan apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Kalau kita buat Friedel-Crafts alkylation, ya, ternyata kalau kita masukkan konsentrasi gallium berbeda-beda itu, pada suatu konsentrasi dia akan ada Lewis acid. Ya, di samping ada Bronsted acid. Dan ternyata
Lewis acid ini berperan di dalam reaksi Friedel-Crafts. Kita tahu kalau orang organik, Friedel-Crafts itu dia hanya boleh kalau menggunakan Lewis acid. Dia proses acid nggak bisa dia, ya. Hanya Lewis acid kalau kita gunakan homogeneous catalyst. Tetapi untuk heterogeneous catalyst lain. Dan di dalam eksperimen ini kita membuktikan ada dua-dua ini, Bronsted dan Lewis acid itu dengan kita mengontrol gallium tadi itu, reaksi itu malah lebih bagus. Ada synergetic effect antara Bronsted dengan Lewis acid. Jadi bagaimana kita boleh membuat postulasi mekanisme seperti ini karena kita ada hasil seperti ini. Galliumnya kita masukkan bertambah banyak, Bronsted acidnya berkurang. Lewis acidnya naik. Dan pada kondisi tertentu, Lewis dan Bronsted acid itu jumlahnya itu sama, ya. Karena dia ada kontribusi dari gallium yang berada di posisi framework di dalam struktur itu dan ada juga di luar sebagai Lewis acid. Oke, jadi ini kontribusi kita. Jadi secara fundamentalnya kita boleh mengatakan bahwa berbeda ya dengan organik. Jadi kalau misalnya dalam sidang PhD misalnya itu doktor misalnya, ada profesor dalam bidang organik, dia nggak terima. Nggak mungkin Friedel-Crafts reaction itu berlangsung dengan Lewis acid. Ya ini hasil eksperimen kita. Ternyata Lewis acid itu boleh. Dan kita propose di dalam mekanisme itu keterlibatan dari Lewis acid. Tidak ada masalah kan? Nah, inilah progress of science. Ada sesuatu yang baru yang kita boleh contribute kepada bidang ilmu ini. Oh, ternyata dengan tambahkan gallium kita boleh kontrol Lewis acid dan Bronsted acid dan ternyata adanya synergetic effect antara Bronsted acid dan Lewis acid. Ini kontribusinya. Ini lain lagi contoh ini. Structure proton conductive of organoproperties relationship juga antara organosulfonic acid functionalized zeolite ZSM5. Jadi ini mahasiswa master yang kita suruh untuk memodifikasi permukaan dari ZSM5 dengan cara menambahkan sulfonic acid group di permukaan. Yang di atas ini kita tambahkan start dengan MPTS, kita ada thiol SSH di situ, thiol group, kemudian kita oksidasi menjadi sulfonic acid. Ya. Dan ada dua di sini. Yang satu kita buat sulfonic acid itu dengan MPTS, yang satu lagi kita buat polimerisasi dengan menggunakan polimer. Tujuannya apa? Supaya sulfonic acidnya bertambah banyak. Ya. Dan ini kita gunakan material ini sebagai untuk proton conducting material untuk fuel cell. Ya. Kemudian ada approach lagi kita tambahkan phenyl trichlorosilane di permukaannya ini. Kemudian kita gunakan juga sulfuric acid sehingga dia akan menjadi sulfonic acid. Jadi ada tiga material yang kita modifikasi. Yang satu dengan menggunakan MPTS, ya. Kemudian yang kedua kita gunakan polymers untuk memperbanyakkan sulfonic acid. Yang ketiga kita gunakan phenyl trichlorosilane. Kita bandingkan ini. Nah, inilah SEM-nya, tiga-tiga material itu. Dan ternyata kita analisis, kita lihat di sini, untuk material yang polimer itu, karena kita mengharapkan dengan adanya polimer, ada sulfonic acidnya bertambah kan? Dan ternyata iya, proton conductivity pun bertambah. Dan tiba-tiba mendadak pertambahannya pada temperature sekitar 80. Loh, kenapa ya mendadak ya? Nah, ini berkaitan dengan mekanisme. Dan di dalam paper itu kita jelaskan juga kenapa dia mendadak. Karena mekanismenya berbeda dengan mekanisme yang lain. Seperti itu. Jadi proton conductivity dia relate antara struktur tadi dengan sifat dan juga mekanisme. Ya. Jadi dengan begitu orang-orang tahu, oh iya ya hasilnya seperti ini. Why? Ini proton conductivity-nya meningkat. Why? Dia tiba-tiba mendadak. Kita usahakan untuk menjelaskannya. Ya. Dengan begitu paper itu akan menjadi lebih menarik dan riset kita pun akan lebih menarik. Bukan hanya stop sampai berapa banyak, ya, tidak. Sains itu akan lebih bagus karena sains itu sifatnya adalah seminal. Pertanyaan tadi akan dijawab tapi tidak lengkap jawabannya. Akan ada pertanyaan yang baru sehingga ilmu pengetahuan itu akan berkembang, ya. Ini riset yang terakhir, phase boundary catalysis, yang buat ini adalah student Yun Hao, student saya master itu sekarang dia
associate professor di City Hong Kong University. Dia sudah mengalahkan gurunya. Indexnya kalau nggak salah sudah 50 lebih dia. Sekarang itu si Yun Hao ini. Kemudian Amir Faisal dan Rasidah Razali. Dan tahun lalu dia dapat APEC punya award dari Asia Pacific Conference APEC ya. Dan dia penerima hadiah Honda Fujishima Prize ya. Orang satu-satunya waktu master saya suruh buat inilah phase boundary catalysis itu. Jadi ini konsep ya. Waktu saya postdoc di Jepang itu saya mengusulkan dengan profesor saya konsep baru dalam bidang katalisis yang kita sebut sebagai phase boundary catalysis. Bedanya dengan konsep-konsep yang lain, ada yang disebut sebagai phase transfer catalysis ini sudah sangat terkenal konsepnya dan sudah dikomersialkan. Ini bedanya apa? Pengadukan. Ya. Tapi phase transfer catalysis ini dia homogeneous katalisnya. Ya, surfactant biasanya yang larut di dalam sistem ini. Kemudian ada triphase catalysis. Katalisnya itu bersifat solid ya, artinya kalau bahasa Indonesia apa tuh? Padatan ya, padatan. Ya. Nah, konsep kita phase boundary catalysis itu tanpa ada pengadukan dia akan jalan. Jadi kita harus desain katalis yang berada di antara permukaan organik dengan aqueous phase, antara air dan minyak ini. Bagaimana supaya dia floating di permukaan ini tanpa ada proses pengadukan. Jadi mass transfer limitation itu tidak ada di dalam phase boundary catalysis. Jadi ini gambarannya. Dan idea kita pada waktu itu adalah bagaimana kita membuat katalisis yang boleh terletak di permukaan itu. Dan oleh karena itu kita mempunyai pemikiran kita harus mensintesis katalis yang bersifat hidrofilik dan sekaligus hidrofobik. Yang kita sebut sebagai amfifilik. Kalau surfactant itu kan ada hidrofilik, ada hidrofobik. Tapi ini adalah padatan, ya, padatan yang terletak di batas. Dan caranya itu seperti ini, saya nggak usah jelaskan secara detail. Dan untuk proses ini very simple, kita tambahkan air aja sehingga dia aggregate, ya. Zeolite, kita gunakan zeolite juga. Jadi zeolite itu akan absorb air. Dan air tadi itu akan diabsorb di aggregation yang tengah-tengah ini. Kemudian permukaan yang di luar ini kan tidak ada air. Ya. Kemudian kita modifikasi dengan surfactant, octadecyl trichlorosilane, dan di dalam kita lakukan dalam toluen organik, sehingga dia akan modifikasi permukaan itu separuh aja, sehingga kita akan hasilkan amfifilik. Ya. Artinya separuh dia itu bersifat hidrofobik, ada rambutnya itu berasal dari alkyl ini, dan separuh lagi tetap bersifat hidrofilik. Karena ada air di sini kan, toluen kan nggak boleh tembus ke sini. Ya. Ini adalah strategi kita. Very simple. Tapi kita pikirkan ini, saya lama juga mikirkan ini, berbulan nih, 2 bulan apa 3 bulan memikirkan ini. Dan inilah adalah hasilnya, bahwa kita berhasil meletakkan katalis itu di permukaan antara minyak dan air. Ya. Dan proses katalisis itu berlangsung tanpa pengadukan. Nah, ini kenapa dia boleh menjadi katalis yang yang bagus. Kenapa? Karena amfifilik karakter tadi. Kalau yang di sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini, sorry. Ini zeolite nih, semuanya hidrofilik. Kita ada material kita yang kita akan absorb itu hidrofilik. Contohnya paraquat lah ya. Kemudian hidrofobik dye. Kalau yang hidrofilik sebelah kiri ini, ya tentu yang hidrofilik yang akan diabsorb. Hidrofobiknya dia mungkin agak sukar diabsorb. Yang sebelah kanan nih, kalau kita letakkan alkyl group itu di luar permukaan, di dalamnya tetap hidrofilik, paraquatnya akan masuk di situ. Tetapi dia akan ada kompetitif absorption antara yang di luar dengan di dalam. Yang di luar ini kan hidrofobik. Tetapi kalau amfifilik, kita lihat ini, dia tidak ada steric hindrance, ya, karena di bawah itu dia hidrofilik, di atas itu hidrofobik, sehingga absorption itu dia tidak kompetitif. Yang hidrofobik akan absorb di tempatnya hidrofobik, yang hidrofilik akan absorb di hidrofilik. Jadi ini idenya. Dan kita coba, tadi saya bilang bahwa di dalam sains itu kita perlu ada yang disebut sebagai originality, universality, generalization, nah, itu hampir sama juga ya. Akhirnya apa? Kita coba dengan reaksi-reaksi yang lain. Kita sudah buktikan untuk reaksi oksidasi sudah berhasil. Kita coba juga untuk acid katalisis. Kita coba juga untuk menggantikan titanium itu dengan UV acid.
kita gantikan juga, contohnya hidrofobik itu gantikan dengan fluorin. Artinya apa? Konsep kita itu kita ingin buktikan. Itu yang kita sebut yang sekarang ini adalah proof of concept. Jadi setiap paper yang kita publish ini, yang di Chemical Communication, Jurnal Katalisis, Lamuir, apa semua itu, adalah untuk proof of the concept kita. Konsep yang kita sebut sebagai phase boundary catalysis. Artinya kita ganti-gantikan source hydrophobicity-nya, active site-nya, dan reaction-nya. Nah, jadi kita ingin menonjolkan apa yang saya sebut sebagai originality tadi itu. Oke, kembali lagi seperti kesimpulannya, bahwa dalam riset tadi kita perlu pergi ke back to basic ya, bahwa kita memerlukan eksperimental, kita memerlukan very strong support dari theoretical dan computational, sehingga dia akan menghasilkan knowledge dan akan menghasilkan sains. Ini slide terakhir, inilah mahasiswa. Nah, ini Pak Nur Hadi sudah jadi profesor ini. Waktu itu dia masih mahasiswa tahun kedua kalau nggak salah ini, ya. Nah, ini semua sudah lulus semua ini. Ini Pak Umar, Universitas Negeri Padang. Ini si Suku ini dari Iran. Ibu Samsi Aini, ini dari Universitas Negeri Padang. Sheila. Ini Safrina pun dah dosen 2, ini sudah dosen di UTM. Nah, ini dari Iran lah, semua sudah graduate PhD lah semua ini. Jadi mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita boleh diskusi dan saya stop presentasi saya. Gimana cara stopnya ya? Stop presentasi. Iya. Jadi 1,5 jam pas. Terima kasih. 1,5 jam pas. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya mungkin ya, boleh dapat apa namanya tuh sharing saya ini, boleh ada apa namanya, boleh saya sampaikan itulah tadi itu, bahwa di dalam riset itu experience itu sangat penting ya. Jadi saya pun berpikir ya, ada orang buat paper, dia minta 3 bulan harus hasilkan paper, ya gimana caranya kalau kita itu start dari konsep yang betul-betul baru, ya nggak mungkin. Ya. Saya mungkin di Bu Suryani postdoc di Jerman itu. Berapa paper, Bu? 3. Banyak, kan? Tapi setelahnya baru keluar. Iya, Bukan pada waktu itu. saya di Jepang postdoc 3 tahun, paper saya cuma 3. Dan setiap hari malam baru pulang. Dan saya diajarkan oleh profesor saya di Profesor Otani itu, Adi, kamu punya data 1000. Nggak semuanya boleh publish. Yang boleh publish mungkin 100 saja. Iya. Jadi dia pun, saya banyak belajar lah dari beliau bahwa kita perlu sebenarnya itu perlulah seperti hat-trick tadi. Jadi truly scientist itu. Tapi permasalahannya adalah di Indonesia, di Malaysia, platform kita untuk jadi truly scientist itu agak sukar kita. Karena tuntutan-tuntutan itu. Dan saya punya kawan, waktu saya datang postdoc di Jepang itu, kami hanya berempat aja. Asisten Profesor Ikeda, Bunamali Pal, kemudian saya. Postdoc ada 2 orang, 1 master. Lalu yang si Pal ini, risetnya itu, saya boleh cerita sedikit ya. Bunamali Pal itu dia profesor sekarang di Tapar University. Dia disuruh oleh profesor saya itu membuktikan merkuri sulfit yang dari alam itu bersifat boleh dijadikan chiral katalis untuk fotokatalisis. Kenapa? Dia ketemu paper tahun 1956. Ternyata merkuri sulfit itu HGS ya, merkuri sulfit yang di alam, yang dibentuk oleh alam tadi, di alam itu prosesnya kan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, struktur itu chiral. Ya. Dan apakah chirality di struktur merkuri sulfit ini boleh nggak membuktikan, boleh nggak dijadikan sebagai chiral katalis untuk fotokatalisis? Apa yang terjadi Bu Suryani dan Pak nggak ada paper selama 3 tahun. Kena negatif result. Dan riset grantnya disebut sebagai exploratory research grant yang tidak perlu ada output. Hanya untuk sains saja. Dan setiap hari dia gerinda-gerinda di samping saya tuh. Dia marah yang India nih. Bile, panggilannya Bile. Sensei, saya kalau macam ini, bagaimana saya mau cari kerja ini? Saya nggak ada paper ini. Kamu kasih riset saya seperti ini, katanya. Artinya apa?
saya baru sekarang ini saya sadar, sebenarnya dia ingin melatih kita ini menjadi saintis yang betul-betul, bukan saintis yang asal-asalan. Dari betul-betul. Tapi akhirnya dia publish juga satu paper. Dan setelah reject berapa kali, dia membuktikan negative result tadi itu dia publish juga di Inorganic Chemistry. Bahwa kesimpulannya apa? Merkuri sulfit yang berasal dari alam tadi itu, yang hipotesisnya boleh kiral, tidak berhasil dibuktikan adalah kiral katalis. Itu pekerjaan 3 tahun negative result, tapi boleh publish. Nanti kalau kuliah yang kedua kita boleh analisis paper itu. Very interesting. Dan ini yang perlu saya sampaikan kepada rakan-rakan semua, bahwa di negara maju yang orang buat itu. Ibu Suryani pun sudah di Australia, sudah di Jerman. Jerman apalagi ya Bu Suryani ya? Dia nggak mikir paper itu, nggak mikir dia. Nggak mikir. Dia berpikir adalah bagaimana kita solve masalah. Kalau di engineering, bagaimana kita menghasilkan produk yang berguna. Nah, paper itu kan cara kita berkomunikasi di dalam sains. Jadi mungkin itu message yang menurut saya, bukan saya mengatakan bahwa publikasi itu nggak penting. Karena diminta oleh Pak Rektor harus ada publikasi di UM S2, S3 itu 2 Scopus ya? 1. S3 1 bro. 1 Kalau yang by riset itu 3. Iya. Atau 2 proceeding Scopus. Nah, kita boleh tanya lah, misalnya Pak Hendrik ya, yang di Macung itu. Hendrik itu kan dari Tokyo University dengan Lenny. Ya. Jadi di Jepang itu, Tokyo University itu tidak ada syarat untuk publikasi. Tidak ada. Satu-satunya universitas di Jepang nggak ada syarat. Padahal dia top university. Semakin kere universitas di Jepang itu semakin banyak syarat untuk publikasinya. Jadi UM. Tetapi di Tokyo itu walaupun tidak ada syarat, otomatis ada publikasi. Karena apa? Culture-nya sudah ada. Tapi saya ada kawan Pak Syahrial yang sekarang dosen di Universitas Syah Kuala. Oh ya, Pak Syahrial. Pak Syahrial. Itu waktu di Hokkaido dia nggak ada publikasi. 1 kalau nggak salah conference saja. Dan kita ada juga kalau Pak Anu yang dari Unsri itu ada Pak Alf, siapa nama itu? Nggak banyak pun publikasinya dari Tokyo University ya, nggak banyak. Jadi bukannya ada hubungan antara, ya tergantung, karena PhD itu bagi saya, PhD itu adalah proses di mana kita itu dilatih bagaimana kita membuat proposal, bagaimana kita membuat research, eksperimen, bagaimana kita melaporkan, bagaimana kita menulis jurnal, bagaimana kita mempresentasikan, yang bimbing orang pembimbing. Kalau sudah oke itu semua, dapatlah PhD. Itu sebenarnya education, higher education, memang betul-betul tinggi dia. Itu yang kita ingin didik. Ya, jadi agak sukar juga kalau seandainya mindset itu, ya saya bukannya apa ya, karena di UTM pun kita profesor itu dinilai dari situ. Kalau nggak ada paper nggak naik pangkat juga. Cuma spirit yang seperti saya ini, apalagi saya sekarang ini sekarang tahun ini saya satu-satunya profesor di jurusan kimia di UTM. Jadi saya boleh dengan dosen-dosen yang muda saya boleh mempengaruhi mereka semua. Saya bilang, kamu kalau ingin UTM jadi maju, buat riset betul-betul. Tidak ada jalan pintas. Saya bilang itu ada jalan. Tidak ada jalan pintas. Karena UTM sekarang ini sudah oke. Kita harus beyond dari situ. Dulu kita belajar menulis, oke, it's no problem. Belajar menulis. Saya kan debat dengan Pak Nuh. Saya kan Pak Nuh menteri kita dulu. Iya. Menteri kita buktikan dulu. Ya, dia kan dapat Dr. Honoris Causa dari UTM. Jadi saya yang mengusulkan beliau untuk dapat Dr. Honoris Causa pada waktu itu. Lalu saya tanya, Pak Nuh, kenapa ya publikasi di Indonesia itu seperti Pak Hadi Nur mesti sadar katanya. Ibaratnya itu kita ini seperti kita sembahyang katanya. Kita ini kalau kita sembahyang itu ya belajar dulu wudhu kan katanya. Kemudian belajar bagaimana rukun dari sembahyang dan segala macam. Belum lagi khusyuk kata dia kan. Sekarang di Indonesia
menulis paper itu seakan-akan kita ini masih membiasakan untuk berwuduk saja dulu, kata dia. Betul. Belum lagi sampai ke dia itu. Iya. Jadi Pak Hadi harus Kita yang penting itu, yang penting Scopus dulu lah. penting Scopus dulu katanya. Oh, saya pikir betul juga ya. Kita harus berproses. Jangan kita bandingkan dengan saya bilang tadi Tokyo University, ya dia sudah ratusan tahun, Jerman sudah beratus-ratus tahun kan, jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi kita sebenarnya perlu juga dipaksa untuk menulis itu. Dan nanti mungkin dalam kuliah selanjutnya mungkin saya boleh explain sedikit lah bagaimana cara menghubungkan antara menulis paper itu, ada trik-triknya juga. Ada trik-triknya juga. Cuma sekarang saya bercerita ini supaya sekurang-kurangnya saya share pengalaman ya, belief saya, perspektif saya dalam memandang riset. Dan ya seperti itulah Bu Suryani. Dan saya mudah-mudahan yang mahasiswa PhD dengan saya itu boleh terasa juga lah. Style saya seperti itu. Saya nggak mementingkan kamu paper 5, 6, 7, nggak penting bagi saya. Yang penting dia belajar. Gitu Bu Suryani. Oke, terima kasih. Sudah hampir 2 jam ini. Hampir 2 jam. Ini sudah hampir maghrib di sini. Iya. Jadi itulah mungkin saya mau maaf jika ada perkataan yang ini. Tapi ini saya rekam loh. Nanti kalau boleh ya nggak apa-apa, nanti saya kirim. Iya, betul Prof. Kita butuh rekamannya. Ya, jadi diberi akses untuk masuk nanti. Ya. Yang penting jelas suaranya kan. Yang penting itu. Jelas. Ya begitu aja Bu Suryani. Kapan nih lagi kita adakan kuliah ini? Nah, ini kalau minggu depan kan sudah masuk bulan puasa, jadi mungkin kalau jam 4 terlalu sore. Bagaimana teman-teman? Kalau habis sahur juga oke. Bisa, Pak. Maksudnya pagi-pagi kan fresh tuh. Pagi-pagi. Habis sahur. Kaget saya habis sahur itu capek. Iya, maksudnya habis subuh lah. Habis subuh jam 7, ini kan relax gitu. Hah? Bisa. Kapan Bu Suryani? Saya apa namanya tuh, saya free aja, nggak apa-apa. Saya pun apa namanya tuh, ya boleh ditentukan lah waktunya sekarang ini. Ya, gimana? Pak Kajur menyerah habis subuh kayaknya. Kenapa Pak Mutalib? Kalau habis subuh kan. Habis subuh. Kalau malam agak sukar ya karena tarawih kan kita. Tarawih. Iya. Kalau siang sibuk. Ya. Iya. Habis pagi-pagi pun bagus juga sebenarnya. Iya, teman-teman. Kita kan online aja. Jam 6, Pak. Online. Jam 6 di oke. sini. Jam Kalau 7 pagi, di sana. Kalau jam 6 di Malang, jam 7 waktu Indonesia. Waktu Malaysia. Iya. 2 jam kuliah aja Bu Suryani. Kalau jam kuliah jam 7, Pak. Jam 8 di Indonesia. Jam 7.30. 7.30. 7.30. Nanti yang dosen pengampu menyesuaikan lagi. Iya. Oke. 30 gitu. Jam 7.30 ya? Setengah 7. Setengah 7, iya. Oke, nggak apa-apa, dicari waktunya Bu. Ya, dicari waktunya. Saya kan juga ngajar juga, tapi biasanya di UTM itu jam 9. Artinya jam 10 waktu Malang. Yang paling pagi itu jam 9 waktu Malang. Oh, jadi kan setengah 7 masih oke ya? Ya, masih oke. Bisa jam 7, atau kalau jam 7 kan jam biasa. 7 sampai 8.45. Oke. Kita itu. Iya. Ikut jam biasa aja. Nanti aneh pula ya kan, pagi-pagi subuh kuliah kan aneh. Iya, betul. Belum pernah. Oke, Bu Suryani. Ya, terima kasih Prof. Dinur. Mudah-mudahan teman-teman juga ya merasakan banyak manfaat, walaupun ini agak asing begitu ya, karena materinya mungkin sudah lewat ininya, lewat levelnya gitu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan intisarinya itu, main idenya itu dapat, bahwa riset itu betul-betul harus dalam proses gitu. Mungkin ini berhubung ada Pak Kajur di sini, saya serahkan ke Pak Kajur untuk menutup acara. Gitu. Pak Kajur siapa? Pak Mutalib apa Pak Sutrisno?
Pak Sumari. Pak Sumari. Ganti dulu Pak, terus sekarang saya. Iya Pak Sumari. Iya. Pak Sumari ini sama S2 dengan saya dulu. Gitu. Iya. Terima kasih Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti acara guest lecture oleh Prof. Hadi Nur ini. Beliau ini memang terkenal dulu waktu di ITB ini yang paling pintar ya Prof. Hadi Nur ini. Saya merasa anak saya Pak Bambang Ari nih Pak Hadi Nur ini. S2-nya ngambil material. Hanya kebetulan beberapa mata kuliah itu saya dan Bu Nas, Bu Upi itu satu kelas dengan Pak Hadi Nur ini. Tapi kita kalau sudah ada Pak Hadi Nur, dah ada apa-apa tanya aja sama Pak Hadi, beres lah. Terima kasih hari ini telah berkenan untuk memberikan refreshing materi terkait dengan hakikat riset. Banyak hal yang kita petik dari kuliah kamu hari ini, terutama masalah ini novelty. Novelty itu kita yang penting dulu itu yang penting beda dengan sebelumnya. Jadi tidak terpikir originality itu bahwa itu sangat penting itu masih rasanya masih di awang-awang. Bahkan yang namanya negatif result bisa dipublish itu ya baru tahu hari ini. Negatif ini result dari sebuah riset. Saya kira ini kami berterima kasih dan berikutnya nanti kita coba busur kita bisa atur bagaimana supaya nih beberapa mahasiswa terutama yang risetnya itu arahnya material itu diharap bisa bergabung di sini karena saya melihat ini sangat esensial sekali materinya ya. Soalnya ini mungkin teman-teman banyak juga yang mau tanya, tapi mohon maaf Pak Prof. Yeah. Sekarang itu di Malang sudah maghrib, sudah lewat maghrib. Oh iya. Di sini setengah jam lagi. Oh, nah itu kita udah maghrib sehingga Bapak Ibu ini mohon maaf waktunya tidak dikasih kesempatan untuk bertanya karena sudah maghrib sudah kira-kira 10 menit yang lalu ini. Jadi kita simpan untuk minggu depan. Ya. Sementara kita akhir dulu, nanti pertanyaannya kita simpan untuk minggu depan. Nah waktunya saya kira nanti kami akan komunikasi lebih intens dengan Busur supaya nanti ini yang disampaikan Prof. Hadi Nur ini tidak mubazir, lebih banyak peserta yang ikut, terutama yang ini terkait dengan masalah yang arahnya itu risetnya ke material. Kita harapkan itu banyak yang bisa bergabung di dalam acara ini. Baik, demikian tadi. Terima kasih banyak Prof. Hadi Nur atas refreshing materi hari ini dan kami harap nanti Prof. Hadi tidak bosan-bosan bisa memberi materi lagi. Ini tadi juga sudah saya laporkan sama Pak Dekan, kami ada kuliah kami di Prof. Hadi. Oh iya nih, dia sangat senang sekali karena memang ini penting untuk bisa meningkatkan lah pemahaman kita terhadap riset-riset supaya seperti yang tidak dikatakan tadi, risetnya itu asal skopus saja, tapi kita memang akan meningkat. Syukur-syukur kalau nanti dapat penghargaan yang seperti Ronaldo tadi, bisa hat-trick, jauh. Ya kita itu arahnya paling nggak bisa nanti bisa Web of Science gitu bisa masuk salah satu jurnal masuk sana itu sudah sangat senang sekali. Saya kira kita akan mengarah ke sana Prof. Hadi. Jadi mohon ini bantuannya, bimbingannya sehingga kami semua nanti bisa makin tahap demi tahap itu bisa mencapai ke arah sana. Baik, saya kira demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak saya sampaikan Prof. Hadi Nur. Saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Suryani. Oh, terima kasih Pak Su. Kok dikembalikan ke saya? Ya, ini linknya juga link Prof. Hadi. Jadi ini nanti mudah-mudahan ini karena 2 jam, jadi mungkin downloadnya nanti lama. Akan saya pasang malam ini di si pejarnya Bapak Ibu semuanya supaya bisa dilihat-lihat kembali. Nah, jadi kita berharap ada banyak manfaat dan juga menggerakkan kita semua untuk lebih berpikir bahwa proses ini tidak boleh sia-sia begitu. Bapak Ibu memang akan berdarah-darah nanti untuk menyelesaikan disertasi. Ini kan belum sampai ke sana ya, baru awal. Tapi mudah-mudahan ini memberikan semangat dan juga motivasi baru begitu. Jadi
Terima kasih sekali lagi Prof. Hadi dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengampu, Pak Tris, Pak Mutole, Pak Sum, Bu Fau, ya, Bapak Ibu yang lain, Bu Elfrida, Pak Bu Fauza. Bu Fauza ini orang Padang, Pak. Oh iya. 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 Ya, Iya, Pak. Bu Petri, Pak Rusli, Bu Fauzi. Elfrida, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Kita akhiri sampai di sini. Oke, makasih. Oke. Baik, terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan.